Halo guys, welcome to back my channel di channel YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dan tentunya dengan tema bisnis online, guys. Nah, jadi buat teman-teman semua yang belum klik like dan juga subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik like dan juga subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupdate video terbaru kayak gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber. Beliau ini adalah sebuah pakar dari bisnis online ya, namanya dari Kak Nunung. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas berbagai macam topik, guys. Mulai dari bisnis online itu apa, peluangnya kayak gimana, kendala gimana, dan juga tentunya masih banyak lagi. Oke, langsung aja guys, check it out. Halo Kak Nunung. Halo Rifa, Ya, gimana nih Kak kabarnya? kabarnya baik alhamdulillah. Rifa gimana? Alhamdulillah, baik juga Kak. Oh ya, sekarang kan ini Kak, pandemi juga. Gimana nih bisnisnya? Lancar atau gimana Kak? Alhamdulillah lancar sih, Ya, alhamdulillah. lancar. Ya, semoga selalu lancar ya Kak. Amin, amin, amin. Rifa juga ya, semoga YouTube-nya semakin lancar ke Amin, depannya. mantap pokoknya. Oh iya Kak, jadi kan ini kemarin kita dapat request sama dari teman-teman semua terkait Kak buat ini dong, kayak semacam bisnis online tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, cocok banget nih. Kali ini kita mendatangkan narasumber dari Kak Nunung yang emang benar-benar sekarang tuh udah menjalankan bisnis online setelah lulus kuliah kemarin kayak gitu. Kalau boleh tahu kemarin kuliahnya jurusan apa Kak? Saya ini, manajemen pemasaran, marketing. Oh, berarti lulusnya tahun berapa tuh? Saya lulus tahun 2019 Di mana Kak kuliahnya? di Undip, Oh, Undip Universitas Semarang ya Diponegoro berarti ya? Semarang. Oh Iya. ya. Saya tuh dengar kakak kalau kakak itu sekarang tuh bisnis online kak. Nah sebenarnya kalau dari kakak sendiri itu yang namanya bisnis online itu apa sih? Kemudian dari kakak itu sekarang kayak menjual produk-produk apa gitu yang bisa di online kan? Kalau dari saya sendiri ya, bisnis online itu ya kita menjual suatu barang atau jasa secara online gitu ya. Biasanya kan kita kalau, apa namanya, menjual kan taunya kayak kita menjual suatu barang, kalau dulu ya, zaman dulu, itu kan Ya. harus, bertemu antara pembeli dan penjual, seperti itu kan. Kayak di teori ekonominya kan juga gitu, apa namanya, bisa disebut pasar apabila penjual dan pembeli berada dalam satu tempat, seperti itu. Nah, sekarang kan karena, apa ya namanya, kemajuan zaman itu seiring berjalannya waktu semakin pesat, seperti itu. Jadi bisnis online ini jadi sesuatu hal yang menjadi peluang sih buat kita, apalagi sekarang di masa pandemi, seperti itu. Kalau produk yang saya jual tuh sekarang hampers sih, gift-gift gitulah, kayak misalkan bisa buat ulang tahun atau mungkin wisuda gitu-gitu sih. Ya bisa buat apa aja, yang penting buat orang tersayang kayak gitu. Wih iya. Wah berarti produk yang dijual ini emang beda dari yang lainnya ya. Apa namanya yang produk-produknya kan biasanya kan kalau saya tahu kayak misalnya baju, pakaian, kemudian kayak apa namanya sepatu dan lain. Kalau dari tokonya dari Kak Nunung sendiri kan ini emang benar-benar kayak khusus jual gift gitu ya, kayak wisuda, kemudian ada kayak gift buat doi mungkin atau mungkin buat teman dan sebagainya kayak gitu ya. Oh, kalau untuk sekarang ini menjalankan bisnis itu sendiri atau ada partnernya dari gitu Kak? Ada partnernya sih, ada partnernya gitu. Oh, berarti nggak sendiri gitu ya? Itu emang kenapa sih kok Enggak kita sendiri. tertarik menjual apa namanya gift-gift kayak gitu? Padahal kan ya namanya produk-produk lain itu masih banyak gitu loh. Heeh, Terus karena, kenapa itu jual? eee, kalau dari saya sendiri ya, Hmm, saya punya, apa ya namanya, sesuatu hal yang nggak orang lain tuh punya. Iya, saya tahu sih banyak orang yang punya, cuman, nggak semua orang itu punya. Contohnya saya itu orangnya mau capek, wih, mantap. Pejuang saya tuh keras orangnya berarti mau nih. ribet gitu. Maksudnya kayak saya tuh orangnya mau ribet dan Mm-mm. kebanyakan orang kan biasanya, buat nge-packing suatu barang gitu ke orang yang ibaratnya ke temen atau mungkin ke siapapun itu, orang tua atau mungkin siapapun lah, suami istri gitu. Itu kan kayak, eee, gimana ya, kayak mager gitu loh. Jadi manfaatkan itu tuh peluang. Ibaratnya kayak sekarang lah, ibaratnya ada Gojek, ada Grab, atau mungkin, eee, Shopee Food dan lain sebagainya. Semua itu aplikasi sekarang yang ada di depan mata kita itu semuanya hampir memanjakan kita, seperti itu. Jadi buat kalian-kalian, kita semuanya yang merasa bahwa dirinya punya, apa ya namanya, punya karakter itu, mau ribet dan mau capek, maksimalin di situ.
karena itu peluang banget. Ya buat saya sih seperti itu sih. Oh iya Gitu ya, sih. mantap banget nih Kak. Emang namanya ide itu emang harus beda dari yang lain. Soalnya kan kalau sama nanti nggak bakal apa namanya menarik kayak gitu kan ya Kak. Kalau boleh tahu ini Iya, untuk gift-gift kayak gitu tuh paling murah harganya berapa Kak? Terus paling mahal harganya kalau berapa yang pal biasanya di toko? kalau paling murah itu sekitaran 26.000 sih. Itu Hmm. yang snack-snack aja biasa. Cuman yang paling mahal itu kita bisa sampai gak mahal sih, cuman 100 ribuan lah, 109 ke atas gitu, 110 ribuan gitu. Cuman kalau misalkan mau paket custom, kan kita juga ada paket custom, itu nanti bisa menyesuaikan tarifnya. Kayak misal nih, dia mau custom tuh banyak banget, ya nggak mungkin dong 100 ribu, bisa sampai Ah, benar. 200, bahkan 300, kayak gitu. Oh gitu. Dalam menjalankan Mhm. bisnis online kan pasti ada yang namanya kayak kendala dan sebagainya kayak gitu. Nah, pernah nggak sih mengalami kayak kendala-kendala kayak gitu? Terus gimana sih cara mengatasinya dari Kak Nunung sendiri kayak gitu? Sering, sampai sekarang. Apa tuh kendalanya? Kendala yang paling paling sering itu karena stok ya, karena Hmm. stok barang. Jadi kan, apa namanya, aku kan, saya kan nggak memproduksi barangnya itu sendiri ya, kayak misalkan hijab, dompet, jam tangan, kayak gitu kan. Ya, terus? Nah, jadi, saya itu kan harus membeli ke orang lain. Nah, itu biasanya yang jadi kendala, kayak misalkan di sana, apa namanya, ada keterlambatan pengiriman, atau mungkin ya pokoknya adalah insiden kayak gimana, apapun gitu. Jadi sering terkendala, kesendat di kitanya, kayak misal nih harusnya orderan hari ini atau mungkin yang hari besok harus udah bisa dikirim, karena paketnya belum dateng, akhirnya jadi ditumpuk-tumpuk, sering itu dapat komplain, Oh kayak iya gitu. benar. Gara-gara barang yang datangnya itu ibaratnya terlambat gitu sih. Terus selain itu juga biasanya stok yang mereka sediakan itu terbatas. Kayak misalkan nih, saya kan ada beberapa produk yang memang produk impor. Nah, itu kan biasanya mereka beli itu kan secara terbatas, sedangkan sekarang, saya beli juga memang harus sekian juta, kayak gitu kan, buat apa namanya, stok. Itu kadang ada, apa namanya, barangnya ada misal, cuman beda warna, Oh kan nggak gitu bisa. ya. Hmm. Sedangkan saya pribadi orangnya perfeksionis. Harus Kayak itu, nggak misalkan boleh yang nggak gitu. namanya heeh, nggak mau kalau misalkan mau warnanya ganti. Hmm. Kenapa saya bilang maksudnya saya anggap itu tuh sebagai, apa ya namanya, suatu kelebihan sih yang saya jual dibandingin, apa namanya, pesaing gitu loh. Kan kadang kan ada juga orang yang jualan gift tapi warnanya ya udah random aja gitu. Sebenarnya bisa sih, saya random aja warna, cuman tergantung. Kayak misalkan emang produk ini nggak bisa apa namanya, diganti warnanya, kayak kurang bagus gitu di mata saya gitu, nggak mau. Itu sih yang jadi kendala gitu. Makanya harapannya sih ke depannya bisa ini ya, ngegelutin dunia importir juga biar bisa, apa namanya, biar bisa nyetok sendiri, misalkan sekian ribu gitu kan produk, itu kan enak. Kalau kayak gini kan keberatan sih. Sebenarnya juga memang dari, saya sendiri juga dari kita ya, itu apa namanya, udah kerja sama lah sama si produsennya gitu. Cuman kadang mereka, "Maaf ya Kak, produknya kosong, maaf ya Kak, ini," pokoknya sering kayak gitu. Ada juga yang pengalaman, apa namanya, uangnya nggak bisa ditarik, jadi mereka nggak bisa apa namanya, produksi ulang, nggak bisa produksi lagi gitu. Itu kan kendala banget kan, puter otak lagi nih, gimana nih caranya gitu. Sedangkan ya itu namanya jualan tuh nggak bisa, apa ya namanya, asal-asalan. Kalau jualan asal-asalan ya ke depannya pasti Eee, hasilnya nggak totalitas juga sih, kayak gitu. Benar juga. Berarti ini di toko itu nggak produksi sendiri semuanya ya, tapi kita juga pesan sama distributor yang lain juga gitu, sama produsen-produsen Iya, lain kayak gitu. gitu. Kayak gitu. Jadi, kalau dari saya tuh cuman kayak nge-packing aja sih, ngehiasin gitu. Makanya tadi saya bilang banyak orang yang mager, sebenarnya kan ya bisa kan beli barang ini terus ya udah tinggal packing, gitu. Terus selain dari itu, ada kendala lain itu fotonya sering dicuri. Disuruh siapa tuh? Kayak biasanya kan ada akun-akun bodong gitu ya, Hah? tapi takutnya itu ngebikin, apa namanya, brand awareness-nya produk saya tuh kayak jadi jelek atau kayak gimana gitu kan Oh iya biasanya iya sampai iya. tes aja dicuri kayak gitu kan. Tapi ya memang itu udah resikonya namanya jualan
bisnis online kan. Banyak sih yang ngasih saran, makanya dikasih apa namanya watermark gitu-gitu gitu kan fotonya gitu. Cuman kan apa namanya di sini si dari produk misalkan kayak dompet, kerudung itu bukan produk dari kita, makanya nggak berani buat ngasih watermark gitu sih. Mungkin ke depannya kalau bisa sih bisa produksi barangnya sendiri juga. Oh iya benar-benar. Soalnya kan biar apa namanya kita juga tidak was-was juga takutnya kan barangnya yang kita dapat pesanan A ternyata habis. Kalau kita misalnya produksi sendiri kan kita bisa nyetok banyak kayak gitu kan. Iya, Nah itu juga buat iya. jaga-jaga juga sih. Nah sekarang kalau Mhm. masalah ini Kak, kalau persaingan di dunia online itu sebenarnya kayak gimana sih? Soalnya kan sekarang emang yang namanya jual beli online itu emang udah banyak banget. Bahkan yang namanya kayak digitalisasi dari produk sendiri kan emang ini penyebarannya tuh udah cepet banget. Apalagi kan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga. Nah itu persaingan di dunia online itu kayak gimana? Terutama masalah jual beli kayak gitu. Oh, kalau menurut saya sih ketat banget ya, karena kan sekarang kayak kita ngeklik aja nih misal gift, wah itu banyak banget yang muncul, ya nggak? Iya benar. Banyak banget. Mau mulai dari harga yang paling murah, paling mahal, itu ada semuanya. Mau yang ibaratnya ecek-ecek, mau yang apa premium kayak gitu semuanya ada. Jadi itu makanya saya bilang tadi produk kita tuh harus ada sesuatu hal yang pertama kali orang lihat tuh langsung kayak, "Ih, bagus ya," gitu. Ngerti nggak sih? Iya. Karena kita itu ngejual ibaratnya yang pertama kali kita jual tuh fotonya, gambarnya, tampilan visualnya. Jadi gimana caranya visual visual yang kita jual itu bener-bener menarik perhatian calon pembeli, kayak gitu. Nah, persaingannya ya kita udah tahu sendirilah ketatnya kayak Iya gimana, benar. tinggal kitanya aja kayak gimana gitu kan. Terus kayak misalkan itu masih di satu e-commerce misal ya, di Shopee gitu. Atau mungkin nanti kita pindah ke Tokped, ada nggak yang gift? Banyak. Kita coba pindah lagi ke Lazada, ada nggak? Banyak. Jadi Iya kita iya cari iya. cari yang ibaratnya apa ya Yang namanya? persaingan dikit tuh, Cari persaingan kecil. pokoknya kita cari sesuatu hal yang ibaratnya kita tuh yakinin bahwa produk kita tuh bisa bersaing dengan orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin pas kita bikin toko, bagusin traffic. Kalau di bisnis online itu kan mainnya traffic ya. Semakin traffic kita semakin bagus gitu, penjualan semakin meningkat, kayak gitu. Traffic tuh apa, Kak? Biar teman-teman saya juga Kayak paham, saya juga misalkan belum paham soalnya terkait misalkan traffic ya, itu. biasanya kan kalau dijual bisnis online itu ada bisnis analisis gitu ya, bisnis analisis. Nanti di situ bakalan kelihatan nih, yang ngunjungin profil kita tuh sehari berapa orang. Oh gitu. Terus Terus nanti ada juga pendapatan kita sehari ini berapa, orderannya berapa, yang ibaratnya yang cancel berapa, semuanya tuh pasti bakal ada rekam rekam datanya gitu. Pokoknya semuanya tuh ada. Terus misalkan ada yang review tuh berapa, misalkan yang review positif atau mungkin review yang negatif. Terus juga ada performa balas chat, ada juga penilaian ini si apa namanya, online shop ini dapat penilaian positif seller nggak? Nanti itu ada performanya, berapa persen kayak gitu. Kalau kita bisa ibaratnya jadi seller yang positif seller seperti itu, ya kita punya peluang situ. Berarti artinya traffic kita itu lumayan, atau enggak ada juga nanti namanya tingkat konversi. Nah, itu tuh kayak tingkat penjualan kita itu seberapa menarik sih, kayak gitu. Misal nih, yang nonton apa, yang nengok profil kita tuh ada satu hari ada 7.000, yang beli cuman ada 5, itu berarti tingkat konversi kita rendah. Jadi gimana caranya dengan orang yang lihat apa ya, yang lihat profil kita 7.000 itu bisa beli katakanlah 5.000 misal, atau mungkin itu terlalu banyak, atau katakanlah 100 pembeli gitu. Itu berarti konversi kita udah lumayan gitu. Nah, gimana sih cara buat ningkatin apa namanya, tingkat konversinya kita itu? Ya bisa dengan rajin-rajin balas chat, atau mungkin apa namanya, karena balas chat itu mempengaruhi banget. Orang kan taunya kayak ya udah balas chat gitu doang kan. Itu bisa mempengaruhi traffic dari si toko itu sendiri.
Terus juga kayak misalkan kita juga rajin-rajin promo gitu juga mempengaruhi juga sih. Kayak misalkan kita tokonya pasif ya, kita juga nggak bakal dapet ini, buyer, kayak gitu. Jadi pokoknya seaktif-aktifnya kita, ibaratnya kayak di algoritma sosial media. Algoritma sosial media kan gini, dia nggak kenal baik atau mungkin buruk. Yang penting itu, apa namanya, yang paling penting itu reaction. Kayak banyak orang yang like, comment, share, kayak gitu. Pasti nanti bakal sering muncul. Sama juga di online shop juga kayak gitu. Semakin sering kita balas chat, semakin sering kita semakin seringnya orang nge-review, semakin sering kita tambahin produk dan lain sebagainya, performa toko bakal semakin bagus. Dan saya berani jamin bisnis online itu suatu bisnis yang paling menjanjikan sih di saat pandemi kayak gini. Oh iya, Itu sih benar kurang banget. lebih kayak Yang gitu. penting bagaimana cara kita mengelola akun itu secara intensif gitu ya Kak. Bagaimana cara kita mengelola toko itu biar nanti kita dapat rating dari customer itu secara baik kayak gitu kan. Biar bisa meningkatkan tadi trafficnya kayak gitu. Nah, Iya. kalau sekarang nih pernah nggak sih kayak misalnya kemarin tuh dapat kayak komenan negatif terkait dari produk ataupun mungkin dari komenan-komenan yang kayak gimana gitu. Pernah nggak sih kalau mau kayak gitu? Oh, pernah pasti, pernah. Kalau ada komenan negatif itu anggap aja kritik ya gitu. Kritik kayak misalkan memang dibilang, "Kok," apa ya yang pernah itu, pernah waktu itu kan saya pernah lupa ini ya, naruh greeting card, kan, di di toko online saya kan bisa request greeting card. Mm-mm. Dia bilang gini, katanya bisa request greeting card, tapi ternyata nggak Nggak ada, sesuai gitu. burik, dia bilang kayak gitu. Oh iya. Iya, heeh. Terus itu kan jadi, eee, apa namanya, itu kan jadi ke depannya saya dan ibaratnya karyawan saya harus lebih teliti lagi gitu loh. Jadi jangan kayak baper atau gimana gitu. Karena namanya orang jualan tuh harus terima kritik, itu sih. Kalau emang kita salah, ya udah akuin salah. Terus kita juga harus mau tanggung jawab. Karena tuh ibaratnya saya percaya banget sih yang bilang bahwa pembeli adalah raja, Mm-mm, bener. apalagi di jualan online. Mereka ngasih rating 1, 2, 3 itu bener-bener udah panik banget, apalagi, bisnis online ibaratnya baru pertama kali jalan ya. Mm-mm. Kasih rating segitu tuh, wah kita harus pinter-pinternya gimana caranya biar toko kita bisa survive, kayak gitu sih. Tapi kalau dari awal udah jelek, ke depannya akan kayak agak susah gitu sih. Jadi sebisa mungkin dari awal kita udah bisa nyiptain, performa toko yang bagus, kayak gitu sih. Gitu. Berarti Minimal adalah peningkatan setiap harinya gitu. Berarti ketika kita nantinya berbisnis online, misalnya ketika dapat kritikan ataupun dari komentar-komentar negatif, berarti itu bukan sesuatu hal yang menjadikan kita menjadi baper ataupun sedih, tapi itu memang harus buat kedepannya kita harus terima agar nantinya kita bisa mengupgrade dari toko-toko kita, produk kita, kualitas kita kayak gitu ya Kak ya. Nah sekarang nih Iya. misalnya terkait kalau yang namanya persaingan itu kan emang sangat ketat banget. Nah, bagaimana sih cara dari toko kakak itu kayak mempromosikan produknya biar nanti produk itu dikenalkan oleh seluruh masyarakat kayak gitu? Kalau dari saya ya, iklan. Hmm. Iklan itu kan penting ya, iklan itu ada yang berbayar dan ada yang nggak berbayar. Terus, kalau misalkan kita iklan, kita lihat produknya dulu, atau mungkin kita lihat ibaratnya, ini pantesnya, mau iklannya modelnya kayak gimana gitu. Kan takutnya ibaratnya kita udah ngiklan ini itu misalkan model sekian gitu, tahu-tahu boncos. Jadi kan nggak balik modal kayak gitu. Walaupun pada dasarnya namanya orang jualan, usaha itu menurut saya nggak boleh mikir untung sih. Mikirnya Iya, harusnya rugi 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 gitu. iya benar. Biar bagaimana cara kita Kalau nanti orang berpikir, cara menutup rugi itu gimana biar dapat untung kayak gitu kan? jadi kalau misal kita udah pemikirannya gimana caranya biar dapat untung kayak gitu. Tapi kita ibaratnya kayak kita mikirnya hal yang enaknya aja kayak gitu tuh kita kurang usaha kayak gitu pasti. Usaha kita misalkan harusnya kita bisa bekerja usaha lebih keras, kayak malah ya udah seadanya gitu. Jadi kalau saya sih nyaranin pokoknya mikirnya ya rugi 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 gitulah. Kan nanti
kita jadi banyak strategi gitu. Pokoknya iklan kalau misalkan di Shopee itu kan ada cara beriklan. Misal satu hari kan biasanya kan ada kalau misalnya kita searching misalkan gift gitu, ada muncul yang paling atas. Nah, itu berarti produk yang diiklankan. Entar ada tulisannya sih biasanya iklan gitu. Itu Oh, berarti produk-produk yang diiklankan. Itu kalau ada kita tarifnya. ada Ada tarifnya tarifnya. juga. Jadi iya, ada tarifnya. Jadi misalkan nih, sehari ada 100 orang yang ngeklik produk kita. Berarti kita bayar per 100 orang itu. Jadi setiap klikan itu ada biayanya. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi kalau mau ngiklan ya berani ngeluarin Gadget juga. apa namanya? Iya. Tapi bisa juga sih. Kalau saya kan waktu itu pernah iklan juga di Shopee gitu, Hmm? karena masih baru ya iklan di Shopee gitu. Terus ngerasa kayak, aduh kayaknya belum apa namanya, kayaknya keberatan gitu. Karena kan baru pertama kali banget, tiba-tiba langsung iklan gitu. Kayak berat banget. Jadi semakin besar kita ngiklan, semakin besar juga sih keuntungannya, Oh, gitu. Iya, iya. semakin besar juga penjualannya. Tapi ya tahu diri juga produknya kita bener-bener bagus nggak. Kalau misal cuman produknya juga ibaratnya secara fisik, secara visual gitu ya, kelihatannya juga kurang menarik juga sama aja boncos nanti itu. Cuman hitungannya peluangnya tuh gede gitu. Ada juga nanti fitur kuota kayak naikkan produk, itu tuh gratis. Jadi nanti setiap jam 5 kita klik naikkan produk gitu. Nanti kalau misal kita nyari gift gitu nanti muncul di pencarian. Walaupun mungkin nggak yang di paling atas. Kalau yang paling atas itu yang bayar. Jadi itu nanti gantian sama produk-produk yang lain itu udah diatur sama sistem gitu. Itu yang pertama bisa iklan pakai bayar. Misal kalau pakai yang berbayar kayak gitu. Hampir sekarang kayaknya hampir semua aplikasi kayak gitu ya. Karena kan saya sebelumnya juga pakai pernah maksudnya ini ya Gojek, GoFood lah. Itu juga ada fitur itunya. Tapi kalau GoFood itu kan ada batasannya. Satu hari itu maksimal 100 orang. Kalau misalkan Shopee itu nggak ada batasannya. Jadi sehari ada 1.000 orang ngeklik, ya kita bayar tuh 1.000 orang. Kayak gitu. Berarti sekarang ini Itu buka yang toko pertama. online di mana aja? Di Shopee atau di mana-mana kayak gitu? Ada beberapa Oh, kalau sekarang sih konsennya masih di Lazada sih. Itu ya pas awal-awal masih ini ya, masih belum tahu kan jadi kayak oh ya udah di Shopee gitu. Terus ada triknya nanti kenapa kita harus memilih Shopee, kenapa kita harus memilih Lazada, Tokopedia, Bukalapak kayak gitu. Oh, berarti setiap Jadi toko kita itu harus memiliki tahu. kelebihan dan juga kekurangannya sendiri-sendiri gitu ya, Kak ya? Iya, dan itu kita juga harus sesuaikan dengan produk yang kita jual Oh, kayak gitu. gitu. Jadi kita Berarti nggak bisa sembarangan kayak misalkan misal nih kita jualan produk yang berbau ciwi-ciwi gitu, emak-emak gitu, jualannya di Shopee. Shopee itu kalau nggak salah 70%-nya itu cewek, atau oh, mungkin bahkan 80% ke atasnya tuh cewek gitu. Sisanya cowok. Makanya desainnya tuh di apa namanya, ibaratnya kayak di produk yang kita jual atau mungkin etalase yang kita bikin banyakin kayak yang rame dan bergambar. Kalau Tokopedia itu kebanyakan 60% cowok, 40% cewek. Itu biasanya buat produk-produk elektronik kayak gitu-gitu. Biasanya kelas-kelas middle up kayak gitu sih. gue. Atau mungkin kayak Bukalapak. Misalkan Bukalapak itu biasanya buat orang-orang yang biasanya cowok-cowok nih yang ibaratnya kayak mereka punya komunitas. Orang-orang yang hobi modifikasi dan lain sebagainya gitu. Biasanya di Bukalapak. Atau mungkin kalau Lazada 50% perempuan, 50% laki-laki. Itu juga orang-orang yang suka banget COD terus dengan jangkauan paling luas. Kayak gitu. Jadi sesuaikan e-commerce kita tuh mana yang mau kita pakai. Produk kita tuh masuk di mana. Mungkin ada yang bilang gini, tapi ada jualan di gift di Tokopedia tapi laku. Ya memang. Cuman maksudnya itu salah satu apa namanya? Ya jadi referensi aja lah buat pengetahuan kita aja gitu. Peluangnya itu lebih besar ketika kita bisa ngebaca e-commerce gitu. Dan mungkin seiring berjalannya waktu yang tadi saya omongin bisa juga berganti. Karena mungkin ada ibaratnya dari Tokopedia atau mungkin dari
Shopee gitu. Mereka atau mungkin mereka endorse siapa atau mungkin mereka punya strategi kayak gimana. Misalkan nih dari Tokopedia kan kurangan cewek nih. Mereka gimana caranya membuat strategi si cewek itu mau beli di produk dari si Tokopedia kayak gitu atau mungkin sebaliknya gitu-gitulah. Jadi eh ilmu bisnis online itu menurut saya tuh nggak pasti gitu. Jadi mengikuti seiring berkembangnya zaman. Jadi kita jangan kayak oh ya udah katanya sih kayak gitu. Nggak bisa. Iya. Kita harus kayak riset juga setiap hari mungkin atau setiap bulan atau mungkin kita sharing sama orang yang lebih pengalaman gitu-gitu. Jadi jangan ngandelin dari satu pihak kayak gitu sih. Ya memang ketika kita mau berbisnis apapun, baik itu online ataupun offline, emang yang namanya riset itu adalah poin utama. Bagaimana cara kita meriset dari customer kita, riset produk kita, riset pasar kita, dan lain-lain itu adalah suatu hal yang memang harus wajib dilakukan, kayak gitu ya Kak ya. Berarti selain riset itu, ada lagi nggak kayak misalnya, ini saya mau mulai dari bisnis online, saya kan masih pemula, nggak tahu apa-apa, ibaratnya terus mungkin dari Kak Nunung ini mau ngasih tips dan juga mungkin saran buat teman-teman semua yang pengen sebelumnya mau mengerjakan bisnis online kayak gitu. Ada nggak sih tips dan triknya? Tipsnya pertama tentuin dulu lah produknya apa. Terus? Produknya apa dulu. Ibaratnya kayak kita udah ada gambaran nih, mau jual apa gitu. Udah ada produknya, terus tentuin e-commerce-nya. Yang tadi saya bilang, kita mau jual di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau mungkin Lazada. Atau mungkin di website online juga kan banyak sekarang ya. Temuin dimanapun lah. Atau mungkin bahkan di WA. Dimanapun yang sifatnya ibaratnya berbau online gitu. Terus habis itu kita udah nentuin e-commerce-nya, kita kan misalnya kita udah punya produk nih, kita mau misalkan mau jualan gunting gitu, yang ada di depan saya gunting ya. Iya, benar. Terus kita mau jualin gunting gitu, kita mau nentuin nih, kita mau pakai toko yang mana. Yang tadi saya bilang, kita cari risetnya kayak Shopee itu kayak gimana, keuntungan, kelebihan, dan lain sebagainya. Jangan males cari tahu. Kan sekarang kan tinggal searching. Iya, benar. Gitu. Kita cari tahu, pokoknya cari tahu. Kira-kira si gunting ini cocoknya dijual di mana nih? Pas udah dapat ide foto produk. Foto produk usahain sih semaksimal mungkin ya, karena itu kan kita bisnis online. Jadi yang pertama kali dilihat itu visualnya. Kalau kita fotonya juga ngasal-ngasalan juga hasilnya juga asal-asalan. Terus hias etalase tokonya. Kayak misalkan nih, ibaratnya kan kita kalau misalkan nyari barang, fotonya kayak agak gimana gitu kan kita juga kayak males gitu nggak sih? Iya, Itu benar kan sekali. jadi kita nyari gambar yang sekiranya tuh kayak mata kita juga ibaratnya kayak seger aja ngelihatnya gitu, enak aja buat ngelihatnya gitu. Kalau ngelihat barangnya udah kayak nggak enak dilihat ya ngapain kita mau beli gitu kan. Jadi itu penting banget sih. Abis itu kita dekorasi tokonya. Jadi misalkan udah diupload nih. Kita udah punya foto, terus kita ngeliat gambaran si etalase tokonya mau dibikin kayak gimana. Itu bisa didesain soalnya, kayak misalkan background-nya mau dibikin kayak gimana, background tokonya mau dibikin kayak gimana, terus mau logo dari si tokonya kayak gimana gitu. Habis itu misal nih, habis itu ya udah kita memikirkan gimana strateginya. Nanti strateginya kayak gimana ya pas pertama kali jualan. Salah upload, share misalkan, share di WA, di sosial media, minta temen buat repost dan lain sebagainya gitu. Habis itu udah jualan. Jangan nunggu besok kalau nanti besok. Saya tuh dulu pertama kali mulai bisnis online, saya kan sebelumnya kan punya punya ruko, kedai gitu. Teman-teman saya juga pasti semuanya tahu. Tapi karena pandemi gitu, saya berhenti. Ibarat kondisi lagi saya benar-benar nggak punya uang sama sekali. Ibarat kata ya, saya tuh beli sabun aja kayak udah nggak bisa. Emang ada kalanya ketika ide itu muncul ketika emang kita udah benar-benar terpaksa, baru itu emang dapat ide yang benar-benar cemerlang gitu gak sih? Kalau saya juga biasanya kayak Iya, gitu. Emang kalau ketika udah iya. terpaksa,
kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya baru ide itu akan muncul kayak gitu. Iya, saya kan ibaratnya saya alhamdulillah tuh lahir dari keluarga yang ya ibaratnya berkecukupan lah. Saya tahu saya punya privilege di situ. Saya tahu. Cuman saya tuh orangnya gimana ya, dari dulu tuh emang orangnya kayak keras kepala gitu. Kayak misalkan saya pengen sesuatu tuh kayak Harus gitu. pokoknya harus dikejar gitu. Tapi kalau ada temannya, saya kayak lebih slow aja. Lebih Ngerti nggak fleksibel maksudnya? berarti ya. Lebih fleksibel kalau ada temennya. Maksudnya kayak misalkan nih, saya lagi hidup di kerumunan banyak orang gitu. Ya saya pasti fleksibel aja, saya nggak bakal nunjukin aslinya kalau saya tuh orangnya kalau ngejar sesuatu tuh parah. Habis itu udahlah, pokoknya saya punya bisnis karena pandemi juga. Karena sebenarnya saya nggak nyalain pandemi sih di sini, lebih kayak gimana ya? Karena saya minim pengalaman dan minim skill tentang bisnis. Terus di sisi lain juga saya juga bukan dari keluarga yang ibaratnya punya bisnis seperti itu. Jadi mau susah, mau kayak gimana pun nyari strategi dan lain sebagainya harus dari diri saya sendiri atau mungkin saya tanya-tanya ke teman dan lain sebagainya. Saya tuh tahu kalau saya tuh nggak spesial, saya tuh ya apaan sih gitu kan di mata orang gitu. Iya. Jadi saya harus menjemput bola gitu. Saya harus menjemput bola. Saya tuh ngasih tahu. Saya tuh biasanya bikin story gitu. Saya ngasih tahu saya tuh suka apa. Biar orang-orang tuh tahu saya tuh sukanya apa. Dan kadang itu tuh kayak tiba-tiba ada aja orang ngasih, "Nung, gini 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 gini, anjir ini yang aku cari." Ini yang saya cari gitu. Karena mereka tahu saya tuh butuh apa kayak gitu. Jadi ya itu semenjak karena pandemi gitu-gitu gitulah. Pokoknya kan apa namanya kayak dibatasin ini tuh dan sebagainya agak ribet gitu kan Iya. peraturan. Terus sebenarnya terus abis itu saya tuh ngelihat apa mie apa tuh yang rame banget mie gacoan. Mie gacoan. Dia bisa survive gitu loh di masa pandemi itu keren banget. Dari situ saya belajar bahwa kayak sebenarnya saya tuh bisa bertahan. Cuman karena saya belum punya skill dan belum punya pengalaman, jadi ya udah saya mati karena diri saya sendiri, bukan orang lain. Pun ibaratnya kayak ada masalah, ada faktor internal itu kayak ya udahlah itu bukan bukan atas kehendak saya gitu kan, memang itu ini. Pokoknya mau ibaratnya kayak ditipu aja saya tuh udah berkali-kali. Pokoknya udah kayak gitulah. Pokoknya akhirnya saya memutuskan untuk kayak udah akhirnya saya mau berhenti. Itu aja saya ngomong ke orang tua saya tuh gini, "Saya udah punya bisnis online ini, udah jalan, udah ada uangnya." Baru saya ngomong ke orang tua saya, "Maaf ya," gitu kan, "kalau misalkan saya nutup, ruko saya gimana?" Karena kan ibaratnya pas saya punya bisnis yang pertama itu kan banyak dibantuin orang tua, kakak, orang-orang terdekat gitu. Pas yang bisnis online ini bener-bener yang dikerjain ngambil napas sendiri, kayak mati-matian gitulah karena udah kayak ini banget. Dari situ saya kayak harus gimana caranya saya harus ibaratnya jangan sampai orang tua saya tuh kayak apa ya, iba gitu loh sama saya gitu. Makanya saya selalu bilang fine-fine aja gitu. Bisnis saya dan lain sebagainya saya selalu bilang fine-fine aja. Pas udah punya bisnis online, udah jalan gitu, alhamdulillah jalan gitu. Ya saya langsung bilang kalau saya mau nutup, kayak gitu. Itu sih. Pokoknya kalau kita udah kepepet banget tuh pasti ya ide itu tuh bakalan muncul. Dan itu aja saya tuh nyediain stok pertama cuman 2, 2 produk itu. percaya nggak? 2 stok doang. Oh. Pertama ada orang beli. Mm-mm. Yang saya tuh ngiklan 50.000 di Shopee pertama. 50.000. Ada berapa? Lumayan banyak yang nyangkol. Lumayan lah ya gitu. Akhirnya ada lebih apa namanya yang beli lebih dari 2 orang. Bingung dong mau jawab gimana. Yaudah jawab aja. Maaf ya Kak, apa namanya kayak orderan lagi rame gitu. Nanti kita kirim berdasarkan antrian. Padahal kita berjualan. Baru awal-awal itu ya. Iya. Itu karena kita bener-bener nyetok barang cuma 2 doang, dan posisinya saya tuh bener-bener nggak punya uang. Jadi yang ngemodalin itu partner saya, full modalnya dari dia,
Terus saya bilang, "Ya udah, saya yang bagian packing." Saya bilang gitu. Saya berani jamin ibaratnya saya punya seni. Saya punya kreativitas dan kamu punya uang. Wih, mantap. Kepercayaan diri yang mantap pokoknya. Emang Ya dalam pokoknya mm, emang ketika gitulah. dalam kita mau bisnis apapun yang namanya perencanaan, mulai dari awal, ketika mau kita ngapain, yang namanya perencanaan itu memang harus sesuatu hal yang wajib kita terapkan ya. Baik itu nanti ketika mau bisnis online, misalnya nih, perencanaan toko gimana, terus kayak promosinya gimana, kemudian produknya mau apa aja, dan yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Nunung kayak gitu. Oke Kak, ini Mhm. pertanyaan terakhir. Bagaimana sih cara kita untuk ibaratnya kayak menjaga dari kepercayaan dari konsumen, misalnya konsumennya banyak, terus bagaimana sih cara agar Mhm. nanti konsumen itu tertarik untuk beli produk kita? Bagaimana cara mempertahankan agar konsumen itu tetap membeli dari produk kita kayak gitu gimana? Kalau dari saya ya, yang pertama tuh ibaratnya kayak misalkan nih ada kekeliruan atau mungkin ada kesalahan, kita tuh harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pokoknya namanya bisnis online tuh jangan sampai si pembeli ini dibiarin gitu aja, jangan sampai. Pokoknya ketika dia ngasih komen yang negatif, kita bales. Ibaratnya kita siap ganti rugi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Pokoknya jaga nama bisnis online kita tuh sebaik-baiknya gitu sih. Jangan ibaratnya kayak misalnya nih, kita udah gedek banget, misalkan nih dari si pembelinya kadang misalkan dia memang kurang ngerti tentang ibaratnya teknologi kayak gitu kan. Akhirnya dia jadi kayak, "Apaan sih ini?" Dia marah-marah gitu. Ya kita jangan ikut marah, kita kita kasih solusi, gimana gini-gini, kita tawarkan kalau kita mau tanggung jawab ini itu, walaupun sebenarnya kesalahannya di mereka, tetap aja kalau misal memang ibaratnya kesalahannya di mereka, kita kasih tahu A, B, C, dan lain sebagainya. Cuman itu juga jangan sampai kita ngebaikin si pembeli, ujung-ujungnya kita rugi. Tetap aja kita tetap aja kita lihat kondisi dan situasi. Ibaratnya mana yang kita, harus kita ganti rugi, mana yang enggak, kayak gitu. Oke. Kadang tuh orang jualan online tuh pasti ada komen yang negatif gitu sih. Pokoknya bikin aja sesuatu hal yang bikin pembeli itu kayak terkesan gitu loh sama kita. Kayak misalnya kitanya ramah, terus kitanya juga ibaratnya ngasih respon ke mereka juga baik. First respon itu juga mempengaruhi banget. Setelah itu udah ya, misalkan itu tentang interaksi dengan pembeli kurang lebih seperti itu. Tapi dengan performa toko, gimana caranya kita bisa mempertahankan performa toko? Ya itu rajin-rajin bales chat ini itu. Pokoknya serajin mungkin apa namanya, ngebuka aplikasinya, ngejalanin, biasanya kan kalau bisnis online gitu ada ini ya, ada targetnya gitu, ada promo-promo apa, ya kita ikutin. Kita ikutin semuanya, kalau misal kita bisa, kalau enggak ya kita ikutin yang beberapa yang sekiranya kita bisa. Misalnya ada Harbonas, kita ikutin Harbonas gitu. Atau mungkin ada juga misalkan free shipping, kita ikutin free shipping. Kalau di Shopee itu namanya gratis ongkir, kita ikutin. Itu tuh mempengaruhi banget. Selain itu, eee sebisa mungkin setiap momen ya misalkan kita dirasa performa kita udah mulai turun, balas chat kita udah oke, terus ini sebenarnya semuanya udah oke, kita bingung nih kenapa, berarti ada di produk kita, ada kemungkinan kita kurang menambahkan produknya itu kurang gitu loh. Jadi kita harus naikin lagi, harus ada produk baru lagi. Jadi tuh ibaratnya jangan sampai mati gitu loh performa dari si toko ini, biar trafiknya tuh tetap bagus. Pokoknya kalau misalnya udah lihat nih kayak dari, trafiknya kok turun gitu, kan ada grafik gitu ya, trafiknya kok turun, langsung kita cari cara, langsung kita lihat di mana ini letak ibaratnya kenapa terjadi penurunan. Udah sih itu aja sih kalau menurut saya sih ya, kayak ibaratnya kepercayaan dari, pembeli sama gimana caranya kita ngatur si toko biar tetap, trafiknya tetap naik gitu, Berarti kurang pada lebih itu. berarti pada poin utamanya di sini yang namanya kita mau jualan itu adalah utamanya adalah customer, di mana customer ini adalah raja. Berarti kalau kita emang mau jualan itu sukses, mau lancar, berarti bagaimana cara kita
itu berupaya untuk membahagiakan konsumen, membahagiakan buat merasa nyaman agar dari konsumen itu merasa tertarik ke toko kita. Kita harus ngatur apa sih strateginya, apa sih ide-ide menariknya yang kira-kiranya emang itu udah langka dan juga memang belum booming pada saat itu kayak gitu. Oke teman-teman Iya. semua, mungkin cukup itu aja buat perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih banget buat dari Kak Nunung yang udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol bareng, ngopi bersama teman-teman semua juga. Semoga untuk ilmunya ini benar-benar bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang pengen menjalankan bisnis online ke depannya. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga agar ketika kita dari nantinya mengupdate video terbaru nanti bisa menerima notifikasinya kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dan jangan lupa tunggu video kami berikutnya yang tentunya akan semakin menarik dan semakin asik kayak gitu. Oke, see you next time. Dadah.